Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Mari sebelum kita memulai kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kesempatan kami boleh kembali menghirup udara pada hari ini. Dan kiranya Tuhan boleh memimpin kami sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan dan hati kami boleh dipenuhi oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perenungan hari ini saya beri judul permohonan yang sederhana. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal pasal 30 ayat 1 sampai 10. Tapi saya hanya akan fokus di ayat 7 sampai 9 saja. Selebihnya silahkan Bapak Ibu Saudara boleh membaca secara pribadi di rumah. Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepada aku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya jangan kalau aku kenyang, aku menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Amsal 30 yang kita baca ini ditulis oleh seorang yang bernama Agur bin Yake. Alkitab tidak menuliskan secara jelas siapakah Agur ini. Tetapi apa yang menjadi pemikiran dan doa Agur begitu menarik dicatat di Amsal 30. Salah satu yang bisa kita perhatikan adalah di ayat 7 sampai 9 yang tadi kita baca. Agur meminta dua hal kepada Tuhan di dalam doa yang sederhana, namun sangat dalam maknanya. Yang pertama, Agur meminta jauhkan dariku kecurangan dan kebohongan. Ini bukan permintaan agar dia dijauhkan dari orang lain yang ingin berlaku curang kepadanya atau mau berbohong kepada dia. Justru sebaliknya, Agur memohon agar Tuhan menjauhkan dirinya untuk memiliki keinginan dan hasrat yang salah. Agur memohon agar dirinya tidak memiliki niat dan tindakan yang jahat kepada orang lain. Agur juga meminta agar Tuhan menjaga perkataan yang keluar dari mulutnya. Agar perkataan yang keluar adalah perkataan yang jujur, bukan perkataan yang sia-sia dan juga penuh dengan kebohongan. Permintaan yang begitu menarik Bapak Ibu Saudara. Biasanya kita akan meminta agar orang jauh dari kita, dijauhkan yang jahat, dijauhkan yang mau membohongi kita. Tetapi Agur meminta agar dirinya tidak menjadi orang yang demikian. Permintaan yang kedua yang Agur minta adalah agar Tuhan tidak memberi kekayaan atau kemiskinan. Orang umumnya akan meminta agar Tuhan tidak memberi kemiskinan. Tetapi sangat sulit kita menemukan ada orang yang berdoa dan meminta kepada Tuhan agar tidak diberi kekayaan. Di sini Agur menjelaskan bahwa baik kaya maupun miskin bisa selalu menjadi alasan bagi manusia untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kekayaan mampu membuat orang lupa diri, sehingga menjadi sombong dan meremehkan Tuhan. Kemiskinan seringkali dijadikan alasan yang legal untuk berbuat kejahatan dan melupakan adanya Tuhan. Maka dari itu permohonan yang Agur minta adalah satu permohonan yang tepat. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi apa yang cukup di mata Tuhan, itulah yang aku terima dan itulah yang aku syukuri untuk menjalani hidup. Bapak Ibu Saudara, permohonan yang sederhana ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia sangat mungkin bagi kita untuk jatuh dalam keinginan jahat. Sangat mungkin mulut dan perkataan kita memiliki dan mengatakan ketidakbenaran.
Sangat mungkin apa yang kita miliki membawa kita kepada hal yang salah. Maka dari itu, dalam segala kerendahan hati, seharusnya kita meminta agar Tuhan menolong kita setiap hari. Tuhan memampukan kita untuk melakukan seturut kehendak Tuhan. Dan hati kita boleh terus dipenuhi oleh firman Tuhan. Kebenaran yang tidak akan pernah hilang, yang menuntun kita kepada kebenaran yang hidup. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan boleh terus mengingatkan kami rentan Tuhan. Rentan untuk menghadapi banyak tantangan dan godaan dalam hidup. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, khususnya hari ini. Mampukan kami ya Tuhan, untuk memiliki hati, pikiran, perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.